Kali Code selama bertahun-tahun adalah sebuah simbol atas kemiskinan, kekumuhan, dan tempat segala macam yang marginal bagi kota Yogyakarta. Kali Code yang memanjang dari hulu sampai hilir telah menorehkan bermacam cerita di sepanjang daerah aliran sungainya. Daerah ini seakan menjadi simbol sebuah komunitas masyarakat yang tak mengenal batas administrasi. Hal ini memunculkan karakteristik Kali Code yang tak dapat disamakan dengan wilayah-wilayah lain. Saat ini, masyarakat di bantaran Kali Code Selatan telah terorganisir dalam sebuah wadah yang bernama Forum Komunikasi Masyarakat Code Selatan atau FKMCS. FKMCS berawal dari mimpi para pengurus kampung yang sepakat untuk membangun kawasan Kali Code Selatan. Dari buah pemikiran para inisiator ini, telah terumuskan perencanaan pembangunan wilayah Code Selatan bersama masyarakat untuk menjadi lebih baik. Forum Komunikasi Masyarakat Code Selatan ini terbentuk atas dasar kerjasama dengan pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian program-programnya antara lain kita akan membuat kawasan yang di lingkungan Sungai Code ini menjadi bersih dan nyaman, dan ke depan diharapkan menjadikan satu objek wisata secara nasional. Sasaran utama kita yaitu masyarakat yang ada di bantaran Sungai Code ini, khususnya yang kita garap adalah yang ada di wilayah RW 19 dan 18 itu, terutama masyarakat pinggiran kali yang notabene kehidupannya lekat sekali dengan hal yang kumuh. Nah, ini kita mencoba untuk merubah perilaku masyarakat kita yang seperti itu ke arah yang lebih baik, lebih sehat, lebih indah, lebih nyaman, dan sebagainya. Nah, lewat proyek-proyek pembangunan yang kita lakukan, terutama adalah diawali dengan pembangunan yang bersifat fisik. Nah, itu harapannya nanti masyarakat akan tergugah hatinya untuk berperilaku hidup yang benar, hidup yang sehat, hidup yang lebih baik daripada yang sudah dijalani puluhan tahun selama ini. Saya di sini penduduk Karanganyar, Kelurahan Brontokuman, Kecamatan Pegadang. Seadanya saya di sini selama 30 tahun. Dulu di sini kayak tempat pesawat, tanahnya berteping. Sekarang saya tahun kira-kira 6 bulan lebih, jalan tanah ini dibikin jalan untuk akses keluar masuk penduduk sini. Saya sekarang bisa leluasa main ke Sungai Code, malam juga bersih, terang, bisa memanfaatkan mancing di Sungai Code ini. Semua orang-orang di sekitar Sungai Code bisa menikmati, bisa menghibur untuk hiburan, bisa memancing untuk menghibur anak-anak kecil. Kalau malam juga masih ramai karena sudah ada penerangan. Manfaat adanya MCK untuk keperluan warga adalah juga mandi di sungai untuk menjaga kebersihan dan kesehatan warga. Oh gitu. Tempat membuang sampah. Oh gitu. Nah, sampah ini dijanukan ada TPA ini, tempat membuang sampah. Warga dulu ditarik 1.200 per kakak, tapi lama-lamaan macet. Iya. Jadi ayo pemerintah tempat menyadari juga, kebanyakan kan warga miskin. Ya itu tambahan Mbak. iya. Warga tambah banyak, dan di sana juga terdapat ada sumur, di sini juga ada sumur di atas. Tapi kan untuk mandi kan seperti untuk cuci-cuci, kalau mandi kan tetap MCK.
Jadi lebih sehat gitu ya Pak? Keperluan warga. Oh iya. Selesai sebelum gempa. Oh sebelum gempa. Sebelum gempa tapi habis gempa ini lebih bagus. Oh lebih bagus ya. Terus Ya enggak berak enggak ke kali. Juga kali. Kali. Sekarang ada ini semua di sini. Seperti saya kan mencari seperti pemulung. Nah, itu kan saya mencari kertas itu minyak. Mbak ini pun juga pemulung. Nah, itu cari kertas plastik. Sesudah itu kertasnya itu dibikin tas sama ibu-ibu PKK yang di sini. Nah, itu jadi tasnya seperti molto. Terus minyak itu bimoli. Terus pokoknya yang berplastik kopi mix, nah itu bisa dipakai. Nah itu dibikin tas dengan ibu PKK, lantas dijual kembali. Ataupun mau bikin hadiah siapa nanti ibu-ibu juga. Tapi sekarang produknya itu belum bisa lancar. Jadi kalau bisa kita harus dilancarkan dulu, jadi supaya di sini itu bisa memperkembangkan. Ya, saya senang kalau diterima gitu kan. Saya terima kan, saya cuma mencari bahannya. Terus dia yang membuat, nah saya senang ada. Saya sambil cari ada tambahan gitu. Sedikit-sedikit ada tambahan gitu. Usaha ini mulai berdiri tahun 2006. Inisiatifnya dari sampah itu banyak berserakan Mbak. Terus ibu-ibu terus berpikir gimana cara mengurangi sampah biar sampah itu bisa berguna untuk masyarakat, terus bisa menghasilkan dan menambah income. Terus dari sebuah LSM menawarkan bantuan untuk ikut training di daerah Sleman di desa Sudirman. Kita mengirimkan kira-kira sekitar 10 orang lebih itu melihat cara pembuatan limbah dari sampah itu. Terus dari training sana kita udah tahu gimana cara memilah sampah dari basah, kering, terus plastik, terus kaca itu disendiri-sendirikan. Dari limbah plastik aja kita bisa membuat itu bermacam-macam tas kayak gini. Terus ada tas kecil ini sampai dompet. Terus banyak anak-anak yang juga mengumpulkan daripada minta jajan sama ibunya, dia usaha sendiri cari sampah. Soalnya yang di belakang sana itu banyak sampah nih Mbak. Terus anak-anak cari, terus nanti dijual untuk jajan. Terus ada yang untuk tabung, terus ada yang untuk bayar sekolah itu ada. Terus dari hasil ibu-ibu membuat sampah hasil ini, ibu-ibu dapat menambah income pendapatan untuk bisa tambah-tambah untuk uang belanja, untuk mengurangi beban dari suami. Terus uangnya juga bisa untuk membayar yang lain.
kami itu diadakan ini itu tujuannya memang anak-anak biar bermain terarah di sini. Satu, biar untuk ya menghilangkan kekumuhan itulah. Seperti yang sekarang ini bertahap, ya dukung dana kan, kita bertahap. Pertama ini kan di hanya kali, tadi kan dikebun, itu rata kan. Terus di konblok ini, terus baru tahap ketiga ini kita mulai taman itu. Jadi sarana-sarana ini masih kurang. Dan untuk ini berikutnya ini sampai ke depan ini nanti. Program kita untuk sementara ini. Forum kode sudah itu kemarin pemagaran pagar pengaman itu yang ada. Ya, kita setelah ada FK Codet Selatan itu dulunya tempat penimbangan itu sempit. Terus sekarang kan setelah gempa itu karena yang tempat dulu itu belalah ada gempa itu kan roboh, jadi tidak punya tempat. Terus sekarang bantuan yang katanya untuk forum komunikasi itu mau dipakai wisata air, tapi boleh dipakai untuk membangun balai RW karena di sini tuh rumah-rumah penduduk juga sempit-sempit. Jadi setelah kita punya gedung, jadi agak leluasa. Jadi terus tentu saja kan kegiatan bisa rutin menyesuaikan tempat yang ada. Terus kadernya juga sekarang tambah. Terus Bilalah itu setelah gempa itu ada bantuan. Sekarang itu ada PMT dari kota setiap bulan itu 50.000. Jadi kita gunakan untuk tambahan pemberian makanan balita setiap penimbangan. Tapi juga kita swadaya karena makmum itu tentu saja tidak cukup. Jadi ya terus tambah masyarakat dari kita dilurkan per RT nanti dikembangkan lagi ke Desa Wisma. Jadi Desa Wisma RT terus ikut 3 RT itu bergantian. Jadi tugasnya masing-masing itu dikoordinir oleh Bu RT. Nanti Bu RT yang membagikan ke warganya urutan Desa Wisma berapa sekarang yang mau masak itu.